lagi sama Kakak Rani dan Kak Fiska. Ibadah minggu pagi hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana kabar Kak Fiska? Sehat, puji Tuhan Kak Rani. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah. Sebelum mulai ibadah, adik-adik bagi berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mas Pera. Adik-adik masih tetap berdiri ya, kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan, meskipun masih secara daring Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan membacakan litani pujian yang terambil dari Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. Kak Fiska dan Kak Rani nanti akan membacakan secara bergantian, adik-adik mendengarkan ya. Mazmur 84 ayat 11 sampai 13 yang berbunyi, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita.
ketemu lagi dengan Kak Putri di sini di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama. Bapa yang baik, kiranya Tuhan Yesus mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 2 ayat 1-5. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Buat adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab sendiri, boleh minta tolong dengan orang tuanya ya. Yesaya 2 ayat 1-5. Kakak bacakan ya. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Maranatha. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Kalau ada adik-adik yang sedang dalam keadaan sakit, mari kakak doakan dan teman-teman doakan agar adik-adik semua bisa cepat sembuh. Nah adik-adik, gimana nih? Apa ada adik-adik yang sudah mulai ikut ibadah luring minggu lalu? Nah pasti senang ya bisa ketemu lagi, kumpul lagi beribadah bersama dengan teman-teman dan ketemu langsung dengan kakak layannya ya. Tapi buat adik-adik yang belum bisa ibadah langsung, gak apa-apa, jangan sedih. Kita masih bisa beribadah bersama di YouTube ya. Oke adik-adik, nah tadi kan kita udah baca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 2 ayat 1-5 dengan judul pembelajaran yaitu menjadi pembawa damai. Nah adik-adik, kata damai sendiri itu di dalam Yunani itu disebut eirene, dan dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Nah, kata ini tidak sekedar berarti tidak bertengkar, tapi juga adanya hubungan baik. Nah, kata orang yang membawa damai atau dalam bahasa Inggris biasa disebut peacemaker, itu lawan katanya mengadu domba, memecah belah, atau penyebar kejahatan atau penyebar kebencian. Nah adik-adik, kakak mau ada ilustrasi cerita sedikit nih ya. Nah ceritanya ada seorang anak bernama Shalomita. Dia itu punya 2 orang sahabat, namanya Nora dan Grace. Mereka bertiga itu selalu bermain bersama. Nah pada suatu hari Nora dan Grace itu berebut mainan adik-adik. Sampai-sampai mereka udah gak mau main bersama lagi. Nah Shalomita yang melihat hal tersebut merasa sedih. Kenapa teman-temannya saling bermusuhan, saling bertengkar? Nah maka dari itu Shalomita berinisiatif untuk mendamaikan temannya tersebut. Gimana caranya? Jadi dia mendatangi temannya yang satu,
untuk berbicara baik-baik, bilang, kamu kenapa berantem dengan si ini? Nggak boleh loh marah-marahan sama temennya. Kenapa sih alasannya kamu marah sama dia gitu. Nah, datang lagi ke teman yang satunya lagi, kamu kenapa sih kok marah, katanya. Sebaiknya kita kan berteman, nggak boleh saling berantem, saling berkelahi, marah-marahan, musuh-musuhan, nggak boleh. Kan dulu kita teman baik, ayo kita main yang baik ya, kita bicarakan baik-baik. Nah, sampai akhirnya kedua temannya bisa berdamai kembali, jadi mereka bisa main bersama lagi, dia bertiga gitu. Nah, teman-teman, dari adik-adik, dari ilustrasi cerita di atas, kakak mau bilang kalau dimanapun kita berada, kita harus menjadi anak yang pembawa damai. Jangan misalnya temennya yang A sama yang B bermusuhan, kita malah ngomporin yang A, iya si B mah gini, udah jangan main sama dia gitu. Terus sebaliknya, iya si A mah gitu, udah jangan ditemenin. Gak boleh seperti itu ya. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau ada teman yang bertengkar atau berkelahi, bermusuhan, kita harus melerainya. Bilang ke temennya, gak boleh loh, gak boleh saling bermusuhan, gak boleh marah-marahan, seperti itu. Nah, jadi kita benar-benar harus menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Gimana sih caranya? Yang pertama, yang pasti tuh kita harus berdoa sama Tuhan Yesus. Kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita selalu diingatkan menjadi anak-anak yang membawa damai. Nah, setelah kita berdoa, kita harus tetap berbuat baik bersama teman-teman kita. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, kalau ada temennya yang berantem, kita harus apa? Harus melerainya, kita harus mendamaikan temannya. Lalu kalau misalnya ada teman yang misalnya lagi bermain bersama, main sepeda, terus ada teman yang jatuh, kita harus apa adik-adik? Kita harus kita harus menolong temannya, jangan diketawain. Kita harus bantuin teman-temannya yang sedang bersedih atau kesusahan. Misalnya ada teman-teman yang sedang bete misalnya gitu ya, kita harus menjadi pembawa damai buat mereka. Kita harus menghibur, menemani teman-teman kita. Nah, begitu juga dengan kakak atau adik atau saudara di rumah. Nggak boleh adik kakak saling marah-marahan gitu, nggak boleh ya. Kita harus sayang sama adik kita, sama kakak kita, sama saudara kita gitu. Nah, adik-adik juga kalau misalnya melakukan kesalahan harus berani mengakui kesalahannya, berani meminta maaf. Lalu kalau misalnya ada saudaranya atau adiknya atau kakaknya atau temannya atau sahabatnya misalnya juara kelas atau misalnya menang lomba sesuatu, kita tidak boleh iri hati adik-adik, tapi kita harus dengan tulus, harus mengucapkan selamat, memberi pujian atas kemenangannya. Nggak boleh punya iri hati ya adik-adik. Nah, untuk di rumah juga, misalnya dengan orang tua kalian harus mau dengar-dengaran sama mama papanya, harus nurut apabila dikasih teguran, misalnya gitu adik-adik nggak boleh marah-marah, harus mendengar, patuh, nggak boleh marah-marah sama mamanya, sama papanya, supaya di rumah juga adik-adik membawa kedamaian buat orang-orang di rumah, buat papa mamanya. Nah, adik-adik seperti yang kakak bilang tadi, sesuai dengan bacaan firman Tuhan kita tadi, kita harus menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekeliling kita. Tidak boleh malah menjadi penyebar kebencian,
malah suka misalnya ngomongin temennya yang ini kesini, si ini gini 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 loh, atau si itu gini loh gitu. Nggak boleh ya adik-adik. Kita harus sayang pada teman kita, kepada sesama, kepada adik kakak saudara. Tidak boleh membuli ya. Kita kan namanya manusia, itu kita berbeda-beda. Nggak boleh misalnya hanya karena rambutnya berbeda atau pakaiannya berbeda terus kalian nggak mau temenan, malah ngetawain, bicarain yang jelek-jelek, gitu nggak boleh. Tidak boleh menjadi penyebar kebencian, tapi kita harus menjadi pembawa damai ya adik-adik, karena kan Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita anak-anaknya dapat membawa damai kemanapun, dimanapun kita berada, seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Nah, ayo adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, dengan menjadi pembawa damai. Amin. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan meresponnya dengan menyanyikan lagu Tinggallah Dalam Yesus. Adik-adik yang manis, sekarang waktunya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik yang di rumah ambil posisi duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah Bapa yang maha baik, pengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama walaupun masih melalui YouTube. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau beberapa minggu yang lalu Tuhan sudah dilakukan ibadah luring atau pertemuan tatap muka ibadah Tuhan dengan beberapa anak-anak melalui prokes yang baik. Tuhan Yesus mau berkati terus supaya ibadah tatap muka tersebut bisa boleh berjalan dengan lancar, supaya kami bisa cepat-cepat untuk bertemu secara langsung, beribadah secara langsung Tuhan. Bapa di surga, juga kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta kami Tuhan, segala majelis, presbiter Tuhan, semua pelkat dalam menyambut Natal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati segala kegiatan, program kerja, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, dan segala jajarannya. Kau mau berkati, berikan kami, mereka semua hikmat Tuhan, kebijaksanaan dalam memimpin negara ini Tuhan, terutama saat ini untuk menghadapi Tuhan pandemi ini. Tuhan Yesus yang mau kasih hikmat buat presiden, wakil presiden dan semua jajarannya supaya boleh memerangi COVID Tuhan, sehingga keadaannya boleh kembali seperti semula Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus kakak-kakak layan dalam rencana kami Tuhan untuk ibadah Natal PA. Bapa yang berkati Tuhan segala sesuatunya, Kau yang mau cukupkan supaya apapun rencananya Tuhan bisa boleh sesuai dengan rencana Tuhan, dan boleh ibadah Natal PA berlangsung dengan baik. Berkati juga Tuhan anak-anak layan, Kau yang mau berkati tiap-tiap mereka Tuhan supaya boleh bertumbuh
Di dalam masa pandemi ini Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran Tuhan, walaupun terbatas, belajar mungkin masih beberapa yang online. Apabila ada yang sudah pertemuan tatap muka, Engkau yang mau berkati Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka boleh terhindar dari segala sakit penyakit. Berkati juga orang-orang tua mereka yang mendampingi di rumah Tuhan, segala pekerjaan mereka Tuhan, Engkau yang mau berkati, kesehatan, kekuatan Engkau mau berikan buat mereka. Mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami peralaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Allah Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa ya, siapkan persembahannya. Sebelumnya kakak akan membacakan ayat Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan, Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Adik-adik kakak ajak untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi dan kasih-Nya dan keadilan. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Adik-adik, kita sekarang akan menerima berkat. Kita akan berdoa berkat bersama-sama. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya firman Tuhan yang sudah tadi kami dengar boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang manis, ibadah kita sudah selesai nih. Adik-adik, walaupun di rumah saja, adik-adik tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Yaitu kalau adik-adik keluar rumah, adik-adik harus tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang sekitar. Oh ya, jangan lupa adik-adik juga tetap harus jaga kesehatan ya. Rajin berdoa, baca Alkitab, agar situasi dan kondisi di negara kita cepat berlalu. Nah, pada akhirnya Kak Fiska dan Kakak Rani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan